Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak-bapak dan Ibu-ibu pemuji, mohon izin saya memperkenalkan diri. Nama saya Makmun Widyaswara, ahli utama BPSDM Kementerian Hukum dan HAM, yaitu peserta workshop pelatihan kepemimpinan administrator dan pelatihan kepemimpinan pengawas BPSDM Kementerian Hukum dan HAM tahun 2020. Salah satu tugas peserta adalah menguraikan mata pelatihan yang dipilih dalam bentuk video. Dalam hal ini saya memilih nama pelatihan, yaitu pelatihan kepemimpinan administrator. Mata pelatihannya adalah bela negara dan kepemimpinan Pancasila. Alokasi waktunya adalah 18 JP A45 menit, jadi keseluruhannya 810 menit. Deskripsi singkat dari mata pelatihan ini adalah memfasilitasi peserta dengan kemampuan mengaktualisasikan substansi nilai-nilai wawasan kebangsaan yang meliputi kedudukan Pancasila sebagai visi kemerdekaan, struktur dan sistematika Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, ketahanan nasional, kewaspadaan nasional, dan nilai-nilai dasar bela negara dalam sebuah kerangka kerja yang utuh sebagai fondasi pengembangan integritas dan kepemimpinan guna mengelola kinerja organisasi pelayanan publik secara berkesinambungan sebagai wujud dari upaya bela negara. Hasil belajarnya adalah setelah mengikuti pembelajaran ini, peserta diharapkan mampu mengaktualisasikan substansi nilai-nilai wawasan kebangsaan yang meliputi kedudukan Pancasila sebagai visi kemerdekaan, struktur dan sistematika Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, ketahanan nasional, kewaspadaan nasional, dan nilai-nilai dasar bela negara dalam sebuah kerangka kerja yang utuh sebagai fondasi pengembangan integritas dan kepemimpinan guna mengelola kinerja organisasi pelayanan publik secara berkesinambungan sebagai wujud dari upaya bela negara. Berikutnya indikator keberhasilan. Yang pertama, peserta mampu mengaktualisasikan cinta tanah air melalui perspektif astagrata. Kedua, peserta mampu mengaktualisasikan kesadaran berbangsa dan bernegara berdasarkan sistematika Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Ketiga, peserta mampu mengaktualisasikan keyakinan dan kesetiaan kepada Pancasila dalam pelaksanaan tugas jabatan sebagai ASN. Keempat, peserta mampu menjelaskan keseimbangan kepentingan sektoral dan kinerja organisasi sebagai wujud bela negara dalam profesionalisme ASN. Kelima, peserta mampu mengaktualisasikan kemampuan awal bela negara dengan pengembangan integritas dan kepemimpinan guna mengelola kinerja organisasi pelayanan publik secara berkesinambungan sebagai wujud dari upaya bela negara. Berikutnya,
materi pokok dan submateri pokok. Yang pertama, materi pokoknya adalah aktualisasi cinta tanah air melalui perspektif Astagata. Dengan submateri pokok, A. Pengertian aktualisasi, B. Perspektif Astagata, dan C. Nilai cinta tanah air. Yang kedua, aktualisasi kesadaran berbangsa dan bernegara berdasarkan sistematika Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dengan submateri pokok A. Amanat konstitusi, B. Kesadaran berbangsa dan bernegara. 3. Aktualisasi keyakinan dan kesetiaan kepada Pancasila sebagai ASN dengan submateri pokok A. Kedudukan, peran, dan fungsi Pancasila, B. Meyakini Pancasila sebagai paradigma pembangunan. Yang keempat, kepentingan sektoral, kinerja organisasi, aktualisasi bela negara dalam profesionalisme ASN dengan submateri pokok A. Kepentingan sektoral dan kinerja organisasi, B. Aktualisasi bela negara dalam profesionalisme aparatur sipil negara. 5. Menetapkan aksi perubahan sebagai aktualisasi kemampuan awal bela negara melalui kesinambungan integritas dan kinerja organisasi pelayanan publik dalam kerangka kerja nilai-nilai dasar bela negara. Dengan submateri pokoknya adalah A. Kondisi ideal ketahanan nasional, B. Integritas dan kinerja organisasi pelayanan publik. Berikutnya adalah kegiatan belajar mengajar. Indikator hasil belajarnya, yang pertama, peserta mampu mengaktualisasikan cinta tanah air melalui perspektif Astagata. Materi pokoknya adalah aktualisasi cinta tanah air melalui perspektif Astagata, diikuti dengan submateri pokok. Metodenya adalah ceramah, diskusi, tanya jawab. Alat bantu dan medianya adalah laptop, lead projector, flipchart dan spidol, serta bahan ajar. Alokasi waktunya 3 GB. Yang kedua, peserta mampu mengaktualisasikan kesadaran berbangsa dan bernegara berdasarkan sistematika Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Materi pokoknya adalah aktualisasi kesadaran berbangsa dan bernegara berdasarkan sistematika Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang dilanjutkan dengan submateri pokok. Metodenya adalah ceramah, diskusi, tanya jawab. Alat bantu dan medianya adalah laptop, LED projector, flipchart dan spidol, serta bahan ajar. Alokasi waktunya 3 GB. Yang ketiga, peserta mampu mengaktualisasikan keyakinan dan kesetiaan kepada Pancasila dalam pelaksanaan tugas jabatan sebagai ASN. Materi pokoknya adalah aktualisasi keyakinan dan kesetiaan kepada Pancasila sebagai ASN yang dilanjutkan dengan submateri pokok. Metodenya adalah ceramah, diskusi, tanya jawab. Alat bantunya adalah laptop, LED projector, flipchart dan spidol, serta bahan ajar. Alokasi waktunya 3 GB. Yang keempat, peserta mampu menjelaskan keseimbangan kepentingan sektoral
dan kinerja organisasi sebagai wujud bela negara dalam profesionalisme ASN. Materi pokoknya adalah kepentingan sektoral, kinerja organisasi, aktualisasi bela negara dalam profesionalisme ASN, yang dilanjutkan dengan submateri pokok. Metodenya adalah ceramah, diskusi, tanya jawab. Alat bantunya adalah laptop, LED projector, flipchart dan spidol, serta bahan ajar. Alokasi waktunya 3 GB. Yang kelima, peserta mampu mengaktualisasikan kemampuan awal bela negara dengan pengembangan integritas dan kepemimpinan guna mengelola kinerja organisasi pelayanan publik secara berkesinambungan sebagai wujud dari upaya bela negara. Materi pokoknya adalah tetapkan aksi perubahan sebagai aktualisasi kemampuan awal bela negara melalui kesinambungan integritas dan kinerja organisasi pelayanan publik dalam kerangka kerja nilai-nilai dasar bela negara, yang dilanjutkan dengan submateri pokok. Metodenya adalah diskusi kelompok, presentasi kelompok, dan juga diskusi tanya jawab. Alat bantunya adalah laptop, LED projector, flipchart dan spidol, video film pendek, berita dari media, dan juga laporan. Alokasi waktunya 6 GB, sehingga secara keseluruhan berjumlah 18 GB atau 810 menit. Berikutnya, evaluasi pembelajaran. Yang pertama, untuk materi aktualisasi cinta tanah air melalui perspektif Astagata. Bentuk evaluasinya adalah secara kualitatif, yaitu dengan memperhatikan antusiasme peserta ketika narasumber menyampaikan paparan dan juga keaktifan dalam diskusi dan tanya jawab yang menyentuh materi cinta tanah air dan contoh nyata dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam perspektif Astagata, sehingga mudah dilaksanakan. Materi yang kedua, aktualisasi kesadaran berbangsa dan bernegara berdasarkan sistematika Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Evaluasinya dilakukan secara kualitatif, yaitu dengan melihat kesungguhan dalam mengikuti materi, terutama ketika narasumber memberikan paparan, dan juga keaktifan dalam diskusi yang menyentuh materi dengan contoh yang konkret sebagai motivasi mempunyai kesadaran berbangsa dan bernegara, dan juga memahami Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai Konstitusi Negara Republik Indonesia. Yang ketiga, aktualisasi keyakinan dan kesetiaan kepada Pancasila sebagai ASN. Bentuk evaluasinya adalah secara kualitatif dengan memperhatikan kesungguhan mengikuti pembelajaran dan juga keaktifan dalam diskusi yang relevan dengan keyakinan dan kesetiaan kepada Pancasila sebagai ASN dengan contoh-contoh yang mengindikasikan kesetiaan kepada Pancasila. Yang keempat, kepentingan sektoral, kinerja organisasi, aktualisasi bela negara dalam profesionalisme ASN. Evaluasinya dilakukan secara kualitatif dengan memperhatikan keseriusan mengikuti pembelajaran ini dan dalam diskusi yang menyentuh aktualisasi bela negara dengan contoh-contoh konkret dalam kehidupan sehari-hari ASN. Yang kelima,
menetapkan aksi perubahan sebagai aktualisasi kemampuan awal bela negara melalui kesinambungan integritas dan kinerja organisasi pelayanan publik dalam kerangka kerja nilai-nilai dasar bela negara. Evaluasi dilakukan yaitu dengan cara kualitatif dengan memperhatikan kesungguhan dan keaktifan peserta dalam diskusi kelompok 1 dan 2. B. Presentasi hasil diskusi masing-masing kelompok. C. Tanya jawab diskusi atas presentasi masing-masing kelompok. Demikian uraian saya atas mata pelatihan yang saya pilih. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu-ibu penguji serta mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.